Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswi kelas 12 Madrasah Al-Qismul Ali Al-Usliyah Jalan Ismailiyah. A'anakumullahu alal khairi wa ta'ah wa razaqakum ilman nafi'. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agama-agama yang masyhur yang pernah ada di permukaan bumi. Al-adyanu al-masyhurah. Awalan al-majusi. Agama-agama yang termasyhur di antaranya yang pertama adalah agama al-majusi. Inna awwal al-adyan al-ma'rufati lana huwa al-majusi. وقد ظهر أولا في بلاد الفرس وهم يعتقدون بوجود إلهين أحدهما نور أو مبدأ الخير والثاني ظلام أو مبدأ الشر. Sesungguhnya agama yang pertama yang dikenal di kalangan manusia adalah agama Majusi dan telah muncul untuk pertama kali di negeri Persia. Mereka meyakini adanya dua Tuhan. Salah satunya adalah cahaya atau nilai-nilai kebaikan, mewakili nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, kegelapan atau yang mewakili nilai-nilai keburukan. Wahuma fi nazri fuqaha'il majusiyah mutamasilani fil azaliyati wal quwwati. Dan keduanya dalam pandangan para fuqaha ahli fikih, ahli agama Majusi, tergambar, terinterpretasi dalam keabadian dan kekuatan sama. Walakin bainahuma ada'un wa tanazu'un. Akan tetapi antara keduanya ada permusuhan dan saling berkompetisi. Fa idza kasurat asy-syurur, apabila banyak terjadi keburukan fil alami di dalam dunia ini, kanal ghalibu mabda'al asyarr. Yang menang adalah nilai-nilai keburukan. Wa idza intasharat al khairatu kanal ghalibu mabda'al khair. Apabila tersebar kebaikan, maka menjadi pemenangnya adalah nilai-nilai atau dasar-dasar kebaikan. Jadi pada paragraf ini kita pahami bahwa agama Majusi ini adalah meyakini adanya dua Tuhan, kemudian mereka menggambarkannya dalam bentuk cahaya dan kegelapan. Cahaya adalah bentuk kebaikan, kegelapan adalah bentuk lain dari keburukan. Jadi keduanya saling berkompetisi dan bermusuhan. Waqad inqasama al-majusu ila iddati furuqin minhum al-Qimurutiyah ashabu Qumurat alladhi yuqalu annahu Adam waz-Zaradashtiyatu ashabu Zaradasht bin Bayrushat wasanawiyatu wa humul ladzi sabaru 'ala al-i'tiqad bi ilahil khairi wasyarri. Terbagi kemudian agama Majusi ini kepada beberapa kelompok-kelompok, di antara mereka adalah Qumurutiyah, pengikut Qumurat yang mengatakan bahwasanya Qumurat itu adalah Nabi Adam. Yang kedua, pengikut Zoroaster, ya, penemu atau pemimpin aliran ini adalah Zoroaster, anak dari Bayrushat. Dan Wassanawiyah, mereka adalah orang-orang yang tetap meyakini bi ilahil khair wasyarr, ya, dengan adanya Tuhan kebaikan dan keburukan. Selanjutnya kelompok Wassiyamiyah, humul ladzi amsaku an thayyibatir rizqi wa tajarradu lil ibadati
wa tawajjahu fi ibadatihim ila an-niran ta'ziman laha. Kelompok yang selanjutnya Siyamiyah. Mereka hanya memadai rezeki-rezeki yang baik, makanan-makanan yang baik, dan mereka hanya fokus untuk ibadah dan bertawajjuh dalam ibadah mereka menghadap ke api, mengagungkan api, ya, karena mereka mengagungkannya. Dan wa amsaku aidan 'anin nikah wadz-dzabaih, dan mereka juga menahan diri atau tidak melakukan pernikahan dan tidak menyembelih. Wat tanasukhiyah, dan kelompok reinkarnasi, tanasukh. Wa humul ladzi qalu bi tanasukhil arwahi fil ajsadi wal intiqali min syakhsin ila syakhsin akhar. Jadi reinkarnasi ini mereka meyakini dengan berpindahnya atau reinkarnasi antara ruh pada satu jasad dan berpindah kepada jasad yang lain. Wa ma yatalaqqa min ar-rahati wat-ta'abi was-sa'adati wasyaqawati famurattabun ala ma aslafahu min qablu wa huwa fi badan akhar jazaan ala dzalik. Dan mereka meyakini apa yang dialami oleh ruh-ruh itu dari kesenangan, kecapean, kebahagiaan dan kecelakaan itu tergantung kepada amal mereka yang telah lalu. Nah, dan balasan ini juga di tubuh orang lain akan terjadi sebagai balasan atas amal-amal orang yang sebelumnya. Wal insanu abadan fi ahadi amraini. Dan mereka meyakini manusia itu ada dalam salah satu dua kondisi. Imma fi fi'lin wa imma fi jaza. Pada satu kondisi ada yang senantiasa berbuat, dan pada satu kondisi ada yang senantiasa mendapat balasan. Wa ma huwa fihi, dan apa yang ada di dalamnya, ya, di dalam jiwa itu. Fa imma mukafaatun ala amalin qaddamahu, ada kalanya sebagai balasan atas amal yang telah dikerjakan. Wa imma amalin yantazirul mukafa'ah alaihi, dan ada kalanya satu amal yang dia menunggu balasan atas amal tersebut. Jadi ada yang mendapat pahala, ada yang menunggu. Ada yang sudah mendapat, ada yang menunggu. Wal jannatu wan naru fi hadhil abdan. Neraka dan surga ada pada jasad atau orang-orang yang pada jasad yang satu dan orang yang satu. Wa minhum man ankara syara'i'a wan nubuwat wa hukmal aqli. Di antara mereka ada kelompok yang mengingkari syariat dan kenabian, ya. Mereka tidak mengakui ada syariat Islam atau syariat Allah dan pengutusan kenabian, dan juga mengingkari hukum akal, logika. Wa za'amu anna an-nufusal alawiyah tafidu alaihim al-fadail. Dan mereka meyakini bahwa jiwa-jiwa para petinggi atau para pemimpin atau orang-orang yang soleh telah melimpah kepada mereka seluruh ajaran-ajaran kebaikan. Jadi pemimpin-pemimpin mereka itulah sumber dari ajaran-ajaran tadi. Tidak ada syariat dan tidak ada para nabi dan hukum akal. Wa ahammu hadhil furuq firqatu Zaradasht li'annahu kana muwahhidan wa ankara ilahain an-nur wal zalam. Dan di antara kelompok yang penting dalam hal ini adalah kelompok Zoroaster, karena awalnya mereka adalah yang mengesahkan Tuhan dan mengingkari adanya Tuhan cahaya dan kegelapan. Wa anna syurura tujadu fil alam shadiratun an tabi'atil makhluqat. Dan sungguhnya keburukan yang didapati atau yang terjadi di muka bumi bersumber dari tabiat atau perbuatan makhluk, ya, tabiat yang melekat kepada makhluk, dalam hal ini manusia. Qazulli alladhi yasduru 'anil ajsam,
seperti bayangan yang tetap ada bersumber dari jasad manusia. Apabila diterpa matahari, maka bayangannya mesti ada. Selagi jasad itu ada, maka bayangan tetap ada. Wa innaha la tazalu, dan sesungguhnya keburukan itu akan tetap ada hatta nihayatil alam, sampai berakhirnya dunia ini. Fataqumul amwat wa yuhasabu kullun ala amalihi. Maka terjadilah hari berbangkit dan akan dihisab setiap manusia atas amal-amalnya. Kullun ala amalihi. Wa qad tufiya Zaradasht hadha fil qurnil al-khamis qabla al-masih. Pendiri agama ini Zoroaster telah wafat pada abad kelima sebelum Masehi. Wala yazalu haula'il majus fil alami ilal an, dan agama Majusi ini eksis, tetap ada di dunia sampai sekarang. Wahum ubdatun nar al-muqaddasah, mereka adalah penyembah api suci. Waqad ittahadu fi watanihim, maka mereka telah dimusuhi di tanah air mereka, al-asli, yang pertama, artinya di Persia. Farahalu munzu alfi sanatin ilal hindi, maka mereka berpindah semenjak 1000 tahun ke negeri India. Wahum ta'ifatul fursi al-mawjuduna fi Bombay, dan sampai sekarang komunitas ini, komunitas Persia ini ada wujudnya di Bombay, India. Ya'budunan nar wan nur, mereka menyembah api dan cahaya. Wal ulama minhum yaqul, para petinggi agama ini, para ulamanya, mereka mengatakan yaqulun an-naru wan nur wal ma'u mazharun min mazahiril ilahil azim. Api dan cahaya dan juga air adalah implementasi dari keagungan Allah yang Maha Agung. Fa nahnu la yamkinuna tasawwuru uzmatihi illa fi mazharin min mazahirihi. Dan kita tidak akan mendapatkan gambaran keagungan Tuhan kecuali dari gambaran atau keunikan penciptaan seperti yang ada pada api, cahaya dan air. Wa qad qama minhum al-afzazu al-mujahiduna khadamul mas'ala al-hindiyah fil Hindi wa fi Eropa, dan telah bekerja para pahlawan mereka yang bersungguh-sungguh. Mereka melakukan khidmat atau advokasi terhadap permasalahan agama Hindu ini di India dan di Eropa. Wa minhum Madam Kama Ash-Shahira allati jahadat fi sabili biladiha fi Amerika wa Eropa wa anfaqat sarwatuha qadiyatal Hindi wa ashat aishat az-zuhdi wa taqashshufi fi London wa Paris wa Swisra. Di antara mereka yang melakukan pembelaan terhadap agama Hindu, agama ini adalah Madam Kama, yang terkenal ya, yang dia telah berjihad untuk membela negerinya di Amerika, Eropa, dan dia telah mengeluarkan atau menghabiskan kekayaannya dalam membela permasalahan atau problema yang dihadapi oleh India, dan ia hidup sebagaimana hidupnya orang-orang yang zuhud dan berpakaian apa adanya. Taqasyuf itu adalah orang-orang yang sangat sederhana, baik ketika dia di London dan di Paris atau di negeri Perancis, wa Swisra, dan ketika hidup di negeri Swiss. Nah, demikian kesimpulan kita dalam memahami agama khususnya Majusi ini.
bahwa agama Majusi itu telah bermetamorfosis kepada kelompok-kelompok ke Kaimurutia, Zoroaster, Sanawiyah, Asyamiyah, dan juga Wattanasukhiyah. Dan ini adalah yang paling besar ya. Yang paling besar kelompoknya sampai sekarang adalah kelompok Zoroaster yang mereka telah menempati anak benua India semenjak 1000 tahun yang lalu setelah mereka diusir atau ditekan di negeri asal mereka di Persia, dan sampai sekarang mereka tetap eksis atau berusaha mengembangkan agama ini ke seluruh dunia, terutama di Eropa melalui para pemimpin-pemimpinnya atau ulama-ulamanya yang diantara mereka dikenal ya Madame Kama. Jadi ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kami semua. Insya Allah kita akan menyambung pada pekan depan tentang tema Ma'abid al-Majusi, tempat atau rumah ibadah ya, tempat-tempat ibadah orang-orang Majusi. Demikian, hadakumullah wa razaqakumullahu thayyibal ilmi wan nafi' wa razaqakumullahu sihhatan wa afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.